يا حبيبي yang menemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Syarah Uqudil Lujin, halaman 14 dengan baris ke-11 dari bawah. Bacaannya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja diterangkan halaman 14 dengan baris ke-11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu, itu dia, fil jannati, aku memperhatikan baik-baik, aku melongok melihat, tuh begitu, kanan kiri diperhatiin ya. Yang aku perhatikan fil jannah, di surga, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Maka di situ banyak riwayat beliau melihat surga dengan segala isinya, beliau melihat neraka dengan segala isinya. Dan yang terpenting di situ adalah beliau melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita berpikir gimana, bagaimana keadaannya dan sebagainya. Maka di situ kewajiban kita sebagai umat Islam mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka tidak ada di alam dunia siapapun manusia bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga melainkan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ya seluruhnya, bahkan malaikat sekalipun tidak bisa melihat zat Allah. Tetapi Allah utamakan baginda Nabi, kekasihnya yang amat mulia Rasulullah. Dalam peristiwa tersebutlah ketika beliau dalam keadaan sedih yang disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, karena meninggal dua kekasih beliau, yang pertama pamannya Abu Thalib dan yang kedua istri beliau Sayyidatuna Khadijah, Siti Khadijah. Keduanya meninggal, sedih Nabi, maka dihibur oleh Allah dengan Allah menyuruh beliau perjalanan di malam hari dari Baitullah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha. Disitulah Allah ya dinyatakan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di alam atau dalam keadaan sadar. Tapi dalam tidur, dalam keadaan kita tidur, nah maka pada mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah membolehkan, dinyatakan bisa-bisa saja orang melihat Allah dalam keadaan tidurnya. Tuh. Dan melihat tersebut bukan artinya kita melihat mata kita, tapi di situ mungkin perasaan dan sebagainya, sebagaimana banyak riwayat. Seperti salah satu imam mazhab yang 4, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, meriwayatkan beliau berjumpa Allah Subhanahu dalam tidur. Nah begitu, dalam tidur boleh. Itu dia. Tapi nanti ya di alam akhirat, mereka yang melihat Allah adalah mereka yang dikhususkan sebagai penghuni surga. Maka disebut a'dhamun ni'mah dunyawiyah al-iman. Nikmat yang paling agung di alam dunia ini adalah iman. Wa a'dhamun ni'am al-ukhrawiyah musyahadatullahu atau musyahadatullahi fil janan. Sedangkan nikmat yang paling besar berada di akhirat, yaitu seorang bisa memandang zat Allah.
Karena nasnya jelas di dalam ayat yang berbunyi wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah di mana ketika itu berseri-seri lantaran mereka memandang zat Allah. Ya. Jadi kalau di alam dunia nggak mungkin siapapun mereka, bahkan anbiya sekalipun, bahkan malaikat, bahkan Jibril alaihi salam, itu nggak mungkin melihat dalam keadaan terjaga, melainkan dalam keadaan tidur. Itu mungkin terjadi, tetapi yang nanti di akhirat kita bahkan memandang, ya, Allah berikan untuk kita melihat zat Allah. Dan itu nikmat yang paling utama dari sekian nikmat yang kita disungguhin, kita disodorin. Surga dengan segala isinya, kenikmatan apapun yang ada di surga, yang dinyatakan riwayat tidak pernah mata melihat, telinga mendengar, mulut rasa, itu nggak pernah dirasakan. Nanti di alam akhirat, dari situ semuanya itu di bawah nikmat ketika seorang melihat zat Allah. Semoga Allah takdirkan kita bisa melihat zat Allah, kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai seluruhnya. Nah, Nabi ketika di surga ittala'tu, beliau melihat, memperhatikan, melongok kalau kita bilang, ya, perhatiin kanan kiri. Nah, di situ beliau nyatakan fara'aitu, maka aku dapati aktsara ahliha, aku dapati banyak penduduknya al-fuqara. Aku dapati banyak orang fakir. Orang fakir di alam dunia, ku dapati nih, ya, ku dapati setiap Ahad pengajian pada datang nih, ya, si fulan, fakir dia, fakir harta. Nah, ku dapati itu. Kebanyakan nanti di surga adalah fuqara. Orang kayanya sedikit. Surga, ya, bukan 100 penduduknya, bukan 200, bukan 1000, bukan 10.000, ya, mungkin triliunan sudah. Nah, aku dapati itu semua fuqara, ya, yang di alam dunia nggak nyibukin dirinya dengan harta benda. Tuh, Nabi ngomong gitu. Kebanyakan penduduk surga adalah fuqara. Nah, dikomentari oleh pengarang Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyatakan walaysa hadza yujibu fadlal faqir 'alal ghani. Nah, ucapan seperti ini tidak memberikan indikasi bahwa orang fakir lebih utama ketimbang orang kaya. Tunggu dulu. Tuh, katanya begitu. Jangan langsung aja ambil kesimpulan bahwa fakir lebih utama dari orang kaya. Tunggu dulu. Wa inna ma'nahu, arti yang dinyatakan Rasulullah itu bahwa fuqara lebih banyak penduduknya di surga. Annal fuqara fil jannah aktsar minal aghniya fa ukhbira an dzalika. Tuh. Kenapa? Memang lantaran di surga kalau dihitung kebanyakan fuqaranya. Bukan apa aja? Bukan orang kayanya. Kebanyakan kalau dihitung kebanyakan fakirnya, bukan orang kayanya. Tuh. Fa ukhbira an dzalika kama taqul, sebagaimana engkau katakan aktsaru ahli dunia fuqara. Engkau pun juga katakan bahwa penduduk dunia kebanyakannya apa itu? Fuqara kan.
Bukan berarti menunjukkan bahwa orang fakir lebih utama dari orang tuh. Lantaran apa? Lantaran memang ya dari jumlahnya, kuantitasnya di alam dunia pun begitu. Kebanyakan pula yang namanya penduduk bumi di alam dunia kebanyakan apa? Fuqara. Maka nanti di surga pun kebanyakan fuqara. Bukan berarti orang kaya ini nggak masuk surga. Paham ya? Jadi menunjukkan bahwa emang di alam dunianya sendiri sudah banyak fuqara. Dan bukan berarti menunjukkan bahwa fakir ini lebih utama. Bukan. Lantaran di alam dunia kuantitasnya memang lebih banyak. Tuh, makanya beliau nyatakan, aku melihat kebanyakan penduduk surga adalah orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, walaisal faqru adkhalahumul jannata. Yang kedua, tidaklah sifat kefakiran itu sebagai sebab mereka fuqara ini masuk surga. Bukan dengan sebab fakernya, bukan. Bukan dengan sebab miskinnya, bukan. Wa inna ma dakhalu bisolahihim ma'al faqri. Kenapa? Tuh dengerin. Kenapa mereka masuk surga? Lantaran mereka ridho. Mereka senang dengan kefakerannya. Bukannya nasib. Jadi malas kerja. Ya, dia nggak kerja, kesana kesini nongkrong, ngandelin keluarga dan sebagainya. Wah, ane biar miskin deh, kan kebanyakan penghuni surga. Lalu si Paul namanya begitu. Bukan begitu maksudnya. Bukan yang dengan sebab miskin itu memasukkan seorang ke surga. Bukan dengan sebab. Tapi apa? Lantaran dia pilih sifat kemiskinan agar dia tidak fokus untuk ya mencari apapun yang bisa memalingkan dia dari negeri A. Itu dia. Bukan lantaran nasib, lantaran dia nggak mau kerja, udah aneh fakir biarin aja deh. Bukan itu. Lihat dulu kefakiran kamu, ya semakin fokus gak dalam akhirat. Tapi kalau kita miskin, sholat kita tinggalin. Iya, silaturahim kagak, kerjaannya begitu aja pagi siang sore malam. Itu sih jatuhnya bukan menjadi penghuni surga, adanya juga sebagai kayu bakar api neraka yang ada. Maka disebut walaisal faqru adkhalahul jannah wa innama dakhalu bisolahihim ma'al faqri. Fa innal faqir idza lam yakun sholihan la yafdul. Dikarenakan orang fakir kalau dia tidak soleh maka tidak akan mengutamai orang yang punya harta. Sehingga banyak yang diucapkan oleh para ulama, di antara Atha bin Abi Rabah menyatakan al-ghaniyyu syakir bihaqqih afdalu minal faqiri sabir. Orang kaya, orang punya harta tapi dia melaksanakan kewajibannya itu lebih utama ketimbang orang yang fakir dan dia sabar. Jadi intinya semuanya dalam kesolehan seseorang. Mau dia punya harta, mau dia tidak punya harta. Cuma yang tidak punya harta bisa lebih utama, bisa lebih cepat solehnya. Lantaran tidak banyak yang dipikirin, tidak banyak tanggung jawab. Makanya orang ya dengan sebab dia sendiri, dengan sebab dia bisa fokus ibadah, tuh kan? Jadi nggak ada hambatan buat dia. Nggak pikirin A, nggak pikirin B, nggak pikirin C, yang ada dia sama Tuhan. Udah selesai. Makanya cepetnya dia itu jadi orang soleh yang begitu. Karena arti soleh sendiri apa? Al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad.
Soleh itu adalah orang yang melaksanakan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Tuh, dipenuhin semuanya. Dari sholatnya, dari puasanya, dari hajinya, semua. Dan pun dia melaksanakan hak hamba-hamba Allah yang diwajibkan kepada dia. Siapa aja? Orang tua. Ya, punya orang tua, ya nafkahin orang tua doang. Nggak kepikiran banyak-banyak dunia. Dia punya anak, nah tambah lagi pikiran tuh. Dia punya istri, tambah lagi pikiran tuh. Dia punya mungkin yang bantuin dia, tambah lagi pikiran. Nah semakin pikir-pikiran itu, ya semakin bercabang, akhirnya nggak fokus dia dalam ibadah. Itu dia. Makanya orang miskin yang dia sabar dengan kemiskinannya, yang dia menjadi soleh dengan itu lebih cepat ketimbang orang kaya dengan hartanya. Itu maksudnya. Ya. Qala al-Azizi, wa dhahirul hadits tahridun ala tarki tawassu' minad dunya. Zahir hadis ini adalah memberikan motivasi di dalam meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan dari dunia. Udah selesai. Makan kita, istirahat kita, tidur kita, rezeki yang Allah berikan, sudah. Kalau udah cukup, jangan lebih-lebih. Itu dia. Karena dengan sebab kelebihan itulah yang mazmum, tercela. Melainkan dua keadaan. Yang Allah nyatakan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak cinta, Allah tidak suka orang berlebihan. Dua keadaan yang Allah suka, berlebihan. Pertama, muliain tamu. Muliain tamu. Makanya kita lihat, kalau sehari kita nggak ada tamu, coba sepekan nggak ada tamu, kita girak sampai kita sedih tuh. Karena tamu datang dengan membawa rezeki dan dia keluar dengan Allah mengampuni penghuni rumah tersebut. Gitu. Terkadang tuh tamu dia lagi, dia lagi, ya dia lagi datang. Ujung-ujungnya makan siang di rumah aneh nih. Terus lagi. Ya. Juga tamu pun ada adabnya. Tuan rumah juga ada adabnya. Begitu. Tamu pun juga sekedar dia bicara panjang lebar. Yang penting apa? Niatnya silaturahmi. Buat itu. Apalagi hari-hari libur, hari Ahad, ya kan? Nah, buat itu agenda khusus ke keluarga, datengin. Keluarga kita banyak. Biar gak putus obor gimana, datengin tuh si fulan. Keluarga kita, sepupu kita, itu dia. Yang dengan sebabnya luar biasa Allah berikan manfaatnya luar biasa. Panjang umur Allah berikan. Luas rezeki Allah berikan. Semakin dekat sama keluarga. Dan begitu silaturahim. Makanya Nabi nyatakan, bulu arhamakum walau bisalam. Sampaikanlah kerabat kalian sekalipun dengan salam. Maksudnya apa? Udah jangan terlalu lama. Cukup kalian datang ucapin assalamualaikum, sehat semuanya, ya. Udah keluar lagi. Begitu. Datang lagi keluarganya banyak soalnya. Datang ke fulan, datang ke fulan, datang ke fulan. Datengin. Jangan kita putus. Tuh. Maka dengan sebabnya ini yang membuat keberkahan dalam hidup kita. Silaturahmi. Juga tuan rumah dia sampaikan dengan penuh ramah tamah, dia sambut. Tapi jangan berlebihan pula sambutnya. Sampai ngomong gimana? Rumah aneh, rumah ente. Tuh geblek tuh ngomong gitu. Rumah aneh itu dalam masalah fikih iqrar itu, udah pengakuan. Rumah aneh terujungnya bini aneh, bini ente lagi. Bahaya. Rumah aneh, rumah ente. Itu masalah fikih iqrar. Arti iqrar, dia sudah ngakuin, ini sudah kuberikan kepada kamu. Alhamdulillah kalau rumah aneh sekarang. Udah ente pergi dah. Rumah aneh, rumah ente. Rumah saya, rumah kamu. Udah yang enak ya. Pengennya sih begitu kan. Tapi itu jatuh iqrar. Udah tenang. Duduk yang enak, santai di sini. Ya, jangan apa buru-buru.
siapin yang ada, jangan berlebihan. Kalau memang masuk berlebihan apa? Kalau kita nggak punya, ya udah kita katakan. Kalau ada, nah ini afdolnya untuk kita berlebihan. Tuh, ya. Tahridun. Nah, kama anna fihi tahridun nisa 'alal muhafadhati 'ala amrid din. Sebagaimana di dalamnya itu sebagai motivasi bagi wanita untuk menjaga atas urusan agamanya, li'alla yadkhulna an-nara, agar mereka tidak masuk neraka. Kama qala, sebagaimana sabda Rasul selanjutnya, wattala'tu finnar. Tuh. Dan aku pun memperhatikan melongok di neraka, fara'aitu, maka aku dapati aktsara ahliha, penduduk neraka itu paling banyak, an-nisaa, adalah wanita. Itu dia. Termasuk begitu. Jadi diberitahukan Nabi emang lantaran wanita lebih banyak, makanya penghuni nerakanya lebih banyak wanita. Sebagaimana fuqara lebih banyak di alam dunia, makanya penghuni surga lebih banyak fuqara. Nah, jadi di sini memberikan motivasi buat fuqara, orang-orang miskin itu, atau kita seluruhnya pun, untuk meninggalkan lebih, ya, berlebih-lebihan, kemewahan dunia. Sebagaimana perempuan diberikan motivasi dalam hadis tersebut untuk senantiasa menjaga soal urusan agama. Lebih dia perhatiin. Kenapa? Karena serba kurang kan. Dalam ibadah kurang. Mereka nggak seperti kita yang setiap harinya bisa sholat, yang kapan waktu bisa puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka selalu, ya, di bawah pengawasan laki-laki dalam urusan nafkah, dalam urusan kepemimpinan dan sebagainya. Maka hendak dia perhatiin dalam urusan agamanya lebih, lantaran Nabi pun juga menyatakan banyaknya penghuni neraka di situ adalah wanita. Lihat aja sekarang keluarga, banyakan laki apa banyak perempuan? Kalau kita lihat keluarga kita semuanya, banyakan perempuan. Jarang orang yang punya anak semuanya laki. Anaknya ada berapa ya, Bang? Ada 11-an ya, laki semua. Laki, jarang itu. Tapi kalau perempuan, udah sifat umum. Nggak suatu hal yang kaget ngelihat satu keluarga anaknya perempuan semua, nggak kaget. Tapi yang kelihatan beda, anaknya laki semua. Nah, inilah akhir zaman yang memang dari tanda, ya, dikatakan kiamat, bahwa jumlah wanita bisa berkali-kali lipat dari jumlah laki. Bahkan nanti disebutkan bisa 1:100. Setiap tempat 1:100. Wadzalika ay kathratud dukhulin nisa finnar. Nah, sebab kenapa wanita ini banyaknya masuk ke dalam api neraka, liqillati ta'atihinna lillah, lantaran sedikit mereka taat kepada Allah. Taat yang mana disebut para ulama ketika terpenuhi akan 3 macam, yaitu yang pertama adalah sifat cinta kepada Allah, sifat cinta kepadanya. Yang kedua, sifat berharap akan senantiasa pintu taubat selalu Allah buka selama-lamanya, selama ruh masih ada dalam jasad. Dan yang ketiga adalah sifat khauf, sifat takut. Mungkin dia bakal masuk ke dalam perbuatan yang nista itu, lembah durjana itu, dia bakal masuk lagi, takut. Nah ini, maka disinilah taat dia kepada Allah. 3.
Ini wanita kenapa dikatakan banyaknya mereka masuk neraka? Liqillati ta'atihina lillah. Sedikit mereka yang benar-benar taat kepada Allah, wali rasulihi, dan juga kepada Rasul. Sedikit mereka pun taat kepada Rasul. Ya, maka kita dapatkan jarang sekarang di antara mereka itu yang menghidupkan betul-betul sunnahnya Nabi SAW, mengkaji kitab, membahas pelajaran, itu dia. Jadi ustazah sendiri sudah langka. Kalau ustazah sudah langka, ya gimana perempuan yang lain? Ustazahnya saja membahas kitabnya, pembahasan tentang haid, masalah haid yang begitu pelik, ya. Ntar kalau dia keluar darah gimana, ini nggak tahu. Banyak wanita sampai saat ini, mungkin mereka yang ngaji pun nggak tahu kalau ntar dia terputus darah. Kadang-kadang terputus, kadang-kadang keluar, kadang-kadang suci. Itu apa hukumnya? Lalu gimana godoknya? Ketika datangnya darah di situ waktu zuhur, dia bisa untuk sholat, dia nggak sholat, keluarlah itu darah. Itu kan diperhatiin. Misal jam 1 keluar darah headnya, itu kan jam 12 sampai jam 1 bisa dia untuk sholat zuhur. Jam 1 dia keluar darah, terus sampai 7 hari suci, udah nggak digodok itu, udah nggak ditulis. Seharusnya kan ditulis, oh aneh harus godok ini. Nah, zuhur bisa nggak di jamaah asar? Bisa kan? Nah, berarti dia sholat zuhur juga sholat asar. Dan begitu sholat zuhur, kan zuhur bisa di jamaah asar, ya kan? Jamaah takdim, jamaah takhir. Maka dia sholat itu juga nggak diperhatiin tuh masalah kayak begitu. Dan masalah banyak aurat gimana, masalah bicara dan sebagainya. Nah, ini yang harus. Makanya ada kitab Habib Utsman bin Yahya, tipis kitabnya, mungkin 30 lembar. Ini bicara tentang perempuan. Dinamain oleh beliau perhiasan bagus. Namanya perhiasan. Itu dari awal kitab sampai di bagian akhir bicara tentang perempuan semuanya. Itu sangat bagus kalau dikaji, dibahas oleh wanita muslimah, diajarin ustazahnya. Ini sangat luar biasa penting. Ya, wali azwajihinna, dan pula sedikit ketaatan kepada suaminya. Wa kathratu tabarrujihinna, dan banyak bersoleknya, berdandannya. Nah itu dia. Wali anna kufran al ashir wa tarkas sabri idal bala fihinna aktsar. Nah, lalu yang kedua sebabnya kenapa mereka banyak masuk dalam neraka, lantaran banyak kufur, ya, mengingkari dari nikmat dia sebagai istri, dan pula ketika jarang dia sabar ketika datangnya musibah. Jarang. Tapi sebaliknya langka. Ketika datangnya musibah, dia benar-benar nahan, dia sabar. Enggak. Yang ada keluar semuanya. Nah, tapi jarang yang sebaliknya. Sehingga ada dikisahkan wanita solehah, seorang wanita solehah punya suami yang serba enak hidupnya, nikmatnya banyak banget. Akhirnya ini wanita solehah datang ke suaminya, menyatakan, "Bang, satu permintaan saya, tolong dipenuhi." Ditanya apaan? "Tolong abang lepasin saya." Kan kaget ini. Wanita solehah datang kepada suaminya minta lepas, minta cerai. Dia pikir, dia kesel, dia nggak pikir panjang, dia dobrak pintu langsung. Tuh si suami ngemikirin si istrinya nih, ya, minta lepas. Padahal dia wanita solehah yang taat sama suaminya. Kok begitu? Dia dobrak pintu, dia langsung keluar. Ketika dia keluar, maka di situ ditabrak sama orang. Ditabrak tuh laki.
jatuh, digopong langsung, dibawa ke rumahnya. Pas dibukain pintu sama si istrinya, si istri girang luar biasa, seneng. Ya Allah, abang sini masuk bang. Sini bang, sini. Dirapiin, dibersihin. Ditanya, kenapa kok seneng? Udah bang, saya nggak mau minta lepas. Kok bisa begitu? Lantaran abang kena musibah sekarang. Karena dalam hadis Allah nyatakan, dalam hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan yusab minhu. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, diberikan musibah. Sedangkan selama kita nikah, abang nggak pernah terlihat dapat musibah. Berarti abang nggak ada kebaikan nih, ya. Ngapain terus-terus kalau kepada pasangan yang nggak ada kebaikan? Kita tiap hari dapat musibah, ya kan? Berarti orang baik kita, insya Allah. Nah, ini jarang yang punya sifat dia nahan dari sabar, dia tunduk kepada lakinya, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Inilah sebab dinyatakan banyaknya penghuni neraka dari kalangan wanita. Apa arti tabarruj? Wa idza aradatil khuruj min baitiha. Arti tabarruj yaitu jika dia keluar dari rumahnya, labisat afkhara thiyabiha, dia memakai baju yang paling mewah, ay a'dhamaha wa tajammalat, ay tazayyanat, dan dia berhias-hias diri, wa tahassanat, itu ya, wa kharajat, kemudian dia keluar, taftannun nas, membuat fitnah kepada manusia, itu dia maksudnya begitu. Tapi kalau istri kita jaga, ya, keluar dengan jilbab, dengan rapi, tutup aurat, enggak terlalu menor, enggak berlebihan minyak wangi, ya, sampai jarak 20 meter bisa kecium, kehandus. Nah, kalau model seperti itu enggak dijaga semuanya, nah ini enggak termasuk dikatakan sebagai penghuni neraka. Bahkan di sebaliknya, sebagai minoritas dari kalangan wanita, lantaran minoritas itulah sebagai penghuni surga. Fa in salimat fi nafsiha, sekalipun dia selamat, dia pakai menor-menor, dia jaga hatinya, betul selamat, betul kamu ini selamat, betul. Kamu jaga hati kamu untuk tidak tergoda dengan laki lain, ya, betul, kamu selamat. Lam yusallimun nasu minha, tapi kan laki lain gak terselamat dengan sebab kamu. Itu dia. Engkau keluar dengan pakai menoran, wangi-wangian, betul kamu jaga, ya, kamu setia, tapi kan laki lain jadi gak terselamatkan dengan sebab kamu. Sebab kamulah mereka jadi khianat sama istri-istrinya. Tuh, begitu maksudnya, ya. Ini yang Nabi jaga, yang Nabi takutkan. Dengan sebab itulah dikatakan banyaknya tabarruj, banyak bersolek mereka itu di luar, melebihi di bagian di dalam rumahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zid